Selamat berjumpa kembali dalam channel Daur Ulang Kehidupan bersama saya, Mulyanto Marcellus. Kali ini kita akan membahas tentang sakit tapi sehat. Wah, bagaimana ya? Sakit tapi sehat. Ini khusus bagi orang-orang yang sedang sakit di luar sana. Bagaimana caranya sakit tapi sehat? Oke. Kita akan buka rahasianya. Sakit bisa terjadi pada setiap orang. Tubuh kita bisa sakit. Tangan kita bisa sakit. Kaki kita bisa sakit. Kepala kita bisa sakit. Badan kita bisa sakit. Dan segala macam jenis-jenis sakit, kanker, ginjal, liver, batuk, COVID, semuanya kita sebut sakit. Lalu bagaimana bisa dikatakan sakit tapi sehat? Dalam channel Daur Ulang Kehidupan ini, kita akan membuka rahasianya. Apa rahasianya? Sakit tapi sehat. Sudah banyak penelitian yang mengatakan kekuatan terbesar manusia adalah pada si kecil dalam dirinya. Jadi kita semua manusia tidak ada yang langsung tiba-tiba dewasa, tidak ada. Tidak ada yang langsung tiba-tiba besar, tidak ada. Semuanya mulai dari kecil, dari bayi, dari kecil. Nah, si kecil yang ada di dalam diri kita itu adalah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang sangat besar dalam diri kita. Apa hubungannya dengan sakit tapi sehat? Jadi kalau tubuh Anda sakit, tapi Anda tetap merasa sehat, Anda dapat menggunakan kekuatan si kecil untuk merasakan sehat. Tapi Anda sakit secara fisik. Jadi Anda sakit secara fisik, tapi sehat. Mengapa bisa begitu? Karena sakit itu diidentifikasi sebagai satu bahagian holistik dalam kehidupan. Bukan bahagian yang terpisah dari kehidupan. Apa hubungannya dengan si kecil? Semua manusia yang dari kecil, atau si kecil atau anak kecil, mempunyai sifat dan karakteristik yang sama. Apa itu? Polos, tulus, ikhlas, menerima apa adanya, tidak berpikir macam-macam, tidak menganalisa. Itulah karakteristik anak kecil. Itulah si kecil yang ada dalam diri kita. Lalu kemudian di saat tubuh fisik kita sakit, kita merasa sakit. Karena apa? Karena kita menganalisa. Kita tidak menerima sakit itu. Kita tidak tulus terhadap sakit itu. Kita tidak ikhlas terhadap sakit itu. Kita menganalisa sakit itu. Nah, semua ini adalah si besar yang ada dalam diri kita. Karena kita sudah pintar belajar, sudah pintar membaca, sudah pintar menggunakan teknologi, sudah pintar menganalisa, sehingga kita tidak menggunakan lagi kekuatan si kecil yang ada di dalam diri kita. Sehingga pada saat tubuh fisik kita sakit, maka diri kita mengidentifikasi, saya orang sakit. Begitu kita mengidentifikasi diri saya sakit, maka pikiran kita jadi sakit, perasaan kita jadi sakit, ujungnya akan menderita.
Tapi kalau tubuh kita sakit, fisik kita sakit, kita menggunakan kekuatan si kecil yang ada di dalam diri kita. Kita tidak menganalisa, kita menerima apa adanya, kita ikhlas, kita tulus menerima penyakit itu sebagai bahagian diri kita yang tidak terpisahkan. Maka kita sakit tapi tidak ada penderitaan. Atau dengan kata lain, kita sakit tapi sehat. Satu contoh, mungkin bagi para pendengar dan netizen sekalian akan terkejut mengatakan, saya sekarang sedang mengalami gagal ginjal, sakit ginjal. Tapi saya masih bisa berbicara kepada Anda semua, membagikan, mendaur ulang kehidupan ini semua kepada Anda, karena saya sehat. Jadi saya sakit tapi saya sehat. Jadi ini bukti nyata, bukti konkret, bukan hanya ngomong basa-basi. Berita gembira kepada kita semua, kepada para pendengar, kami akan membuka kesempatan untuk bagaimana mengolah rasa sakit ini menjadi sehat. Maka kita akan membentuk yang namanya Child Sharing Community. Child Sharing Community perdana akan kita laksanakan tanggal 22 Januari. Jam, waktu, dan tempat nanti di bawah ini akan disampaikan. Silakan menghubungi nomor yang dicantumkan. Dan kita batasi untuk pertemuan ini hanya untuk 5 orang. Jadi 5 pendaftar pertama yang akan kita terima. Jadi Child Sharing Community ini tujuannya untuk memberi semangat, mendukung orang-orang yang sakit tapi sehat. Bagaimana supaya kita sakit, fisik kita sakit, tapi kita masih sehat. Kenapa disebut Child Sharing Community? Karena kita akan praktek, karena kita akan sharing dengan menggunakan kekuatan si kecil yang ada di masing-masing diri kita. Pertemuan Child Sharing Community ini free alias gratis, tidak ada dikutip bayaran apapun, hanya perlu datang, membuka hati, membuka pikiran, dan siap seperti seorang anak kecil yang polos, yang tulus, yang ikhlas, tanpa menganalisa, tanpa menghakimi. Kita sama-sama dapat mengeluarkan semua perasaan kita sama seperti anak-anak kecil, ya. Di saat mereka bertemu, mereka akan bisa mencurahkan semua perasaannya, mereka bisa mengatakan apapun tanpa tendensi apa-apa. Jadi Child Sharing Community ini tujuannya untuk memberi semangat, untuk memberi kesehatan, kepulihan kepada orang-orang yang sakit dengan menggunakan power atau kekuatan si kecil yang ada di dalam diri Anda masing-masing. Bagi yang berminat, silahkan hubungin Ria, nanti diberitahu nomor handphonenya, atau nomor teleponnya, dan alamat pertemuannya.
Untuk menjaga protokol kesehatan, pertemuan ini untuk sementara khusus hanya 5 orang saja. Dan pertemuan Child Sharing Community ini dikhususkan untuk orang-orang yang sakit, yang sedang berjuang untuk mengatasi penyakit mereka. Terima kasih. Saya Mulyanto Marcellus dari channel Daur Ulang Kehidupan.